Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pertemuan kita kali ini akan membahas tentang radiasi. Perhatikan gambar, di situ tampak sebuah kota yang rusak. Bukan hanya bangunannya saja, tetapi tumbuhan-tumbuhannya menjadi kering. Nah, itu terjadi pada tahun 1945. Di kota Hiroshima dan Nagasaki. Tentunya kalian juga sudah tahu apa penyebabnya. Pada gambar berikutnya adalah sebuah tangan yang rusak pada jaringan kulitnya. Itu terjadi juga akibat dari radiasi. Selanjutnya, tampak pada gambar seseorang sedang memeriksa cacat pada logam dengan menggunakan sinar gamma. Pemeriksaan tersebut tanpa mengalami kerusakan pada jaringan yang lainnya. Selanjutnya, seorang anak, di sekitarnya banyak sekali alat-alat yang saat ini lagi booming, HP, komputer yang letaknya sangat dekat. Nah, itu juga bisa membahayakan kesehatan karena pada alat-alat tersebut memancarkan radiasi yang sangat berbahaya. Dan yang tak kalah pentingnya, pada gambar selanjutnya adalah sebuah lahan pertanian yang sangat subur. Jika lahan pertanian sangat subur, maka hasil panen akan sangat melimpah. Itu adalah juga akibat dari radiasi. Dan yang tak kalah penting, pada gambar berikutnya adalah gambar dari organ tubuh kita. Apabila kita mengalami gangguan pada organ dalam tubuh kita, cukup dengan difoto dengan sinar X atau sinar ronsen, maka akan tampak bagian mana yang mengalami gangguan atau sakit. Nih, yang tak kalah penting juga sama seperti tadi, lahan yang subur akan menghasilkan tanaman yang sangat subur seperti halnya padi. Di situ tampak padinya sangat berisi, maka kalau kita melihat padinya seperti itu, maka hasil pertanian akan sangat melimpah. Dan yang tak kalah penting, itu ada penanaman hidroponik. Nah, itu juga akibat dari radiasi. Apa sih sebenarnya radiasi? Dari peristiwa tadi, maka kita bisa menyimpulkan apa radiasi itu. Radiasi dapat diartikan sebagai energi yang dipancarkan dalam suatu bentuk partikel atau gelombang. Dan efeknya bisa berefek baik, seperti adanya bibit unggul yang bisa mengakibatkan panen melimpah. Diketahuinya suatu penyakit dalam organ tubuh akibat dari penyinaran dengan sinar X tadi, diketahui penyakitnya. Kemudian ada juga efek buruknya, misalkan tadi akibat dari bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki bisa merusak seluruh kota. Bahkan efeknya sampai bertahun-tahun kota tersebut tidak bisa ditempati. Nah, radiasi ini bisa berdampak positif ataupun negatif. Oleh karena itu, kita harus tahu penggunaannya. Untuk lebih jelasnya, marilah kita ikuti selanjutnya tentang sumber radiasi. Disadari ataupun tidak, makhluk di permukaan bumi selalu mendapat atau terkena radiasi yang berasal dari lingkungannya, baik itu yang berasal dari radiasi alam ataupun buatan manusia. Jadi sumber radiasi itu ada dua, yang satu berasal dari alam dan yang kedua adalah buatan manusia.
radiasi alam. Radiasi alam, yang namanya alam itu berarti sudah ada di alam ini sebelum kita lahir, seperti tampak pada gambar. Itu adalah sinar kosmis. Salah satu contoh dari radiasi alam. Bahkan radiasi alam ini adalah lebih dari 2/3 radiasi yang ada ini, yang kita terima. 2/3-nya adalah dari radiasi alam. Sebagai contohnya, tampak pada gambar adalah sinar kosmis yang berasal dari ruang angkasa. Kemudian contoh selanjutnya adalah unsur-unsur radioaktif yang terkandung di dalam kerak bumi seperti kalium, thorium, dan uranium. Kemudian contoh yang lainnya adalah tulang-tulang binatang atau manusia yang mengandung unsur kalium. Sumber radiasi yang kedua adalah buatan manusia. Radiasi buatan adalah radiasi yang timbul karena atau berhubungan dengan aktivitas manusia. Seperti halnya alat-alat kedokteran, kita membutuhkan adanya sinar X atau sinar ronsen untuk mengetahui suatu penyakit. Contohnya, selain sinar X, radiasi buatan adalah radiasi yang diperoleh dari pembangkit tenaga nuklir, radiasi yang diperoleh dari bidang industri, dan lain-lain. Itu merupakan radiasi buatan yang komposisinya adalah 1/3 dari radiasi yang ada di alam semesta. Radiasi yang berasal dari matahari berbentuk sinar atau panas yang sangat penting bagi kehidupan. Jika pemanfaatannya digunakan sebaik-baiknya, maka akan sangat berguna. Tetapi jika berlebihan bisa merusak kulit manusia, bisa mengakibatkan kanker atau penyakit yang lainnya. Demikian pula terhadap sumber-sumber energi, sumber-sumber radiasi yang lainnya yang dibuat manusia. Sehingga untuk penggunaannya harus mematuhi aturan dosis yang diperbolehkan supaya tidak terjadi luka yang serius atau kanker, bahkan kematian. Tampak pada gambar itu adalah proses sterilisasi alat kesehatan. Tampak pada gambar itu adalah salah satu manfaat dari radiasi. Mari yang pertama, sterilisasi alat kesehatan. Yang kedua adalah pendeteksian suatu penyakit atau terapi suatu penyakit. Pada gambar itu merupakan manfaat radiasi di bidang kedokteran, yaitu untuk mendiagnosis atau terapi suatu penyakit. Kemudian yang kedua adalah mensterilkan alat-alat kedokteran. Yang ketiga adalah untuk membunuh kanker dan lain-lain. Masih banyak lagi manfaat radiasi di bidang kedokteran. Tampak pada gambar itu merupakan manfaat radiasi di bidang pertanian. Tampak pada gambar jagung yang sangat bagus sekali hasilnya. Nah, itu merupakan hasil dari radiasi. Bisa memproduksi tanaman baru, menciptakan varietas unggul yang cepat berbuah, batang pendek, dan tahan penyakit. Bisa menciptakan varietas baru yang lebih unggul. Salah satu manfaat di bidang pertanian. Kemudian yang kedua, tanaman itu tidak lepas dari serangga pengganggu. Jika serangga pengganggu ini terjadi terus-menerus beranak pinak, maka tanaman walaupun unggul tetapi akan mati juga oleh serangan serangga tersebut. Maka akan diperlukannya sterilisasi atau pemandulan serangga pengganggu supaya serangga-serangga tersebut bisa mati atau setidaknya tidak beranak pinak. Sehingga setelah serangga tersebut mati tidak ada keturunannya.
Itu juga adalah manfaat radiasi di bidang pertanian. Manfaat yang lainnya adalah di bidang industri. Seperti contoh pada gambar, di situ ada lempengan logam atau baja yang ketebalannya sangat teratur. Radiasi di sini bisa digunakan untuk mengatur ketebalan dari baja atau aluminium foil. Bahkan yang lainnya, kertas misalkan plastik juga bisa diatur ketebalannya sehingga tebalnya rata semuanya. Seperti tampak pada gambar, di situ ada pipa yang ketebalannya sama di semua sisi. Selain itu, di bidang industri juga bisa digunakan untuk mensterilkan makanan agar tahan lama. Kemudian pemeriksaan kekuatan material. Dan masih banyak lagi yang lainnya, manfaat di bidang industri. Berikutnya adalah manfaat radiasi di bidang hidrologi. Tampak pada gambar itu adalah sebuah perusahaan atau sebuah pabrik. Di situ terdapat banyak sekali pipa-pipa. Misalkan suatu saat ada salah satu pipa yang bocor. Apabila memeriksanya secara manual, maka akan mengalami kesulitan mengingat jumlahnya yang sangat besar sekali, belum lagi kerusakannya. Oleh karena itu, dimanfaatkanlah radiasi untuk mengetahui kebocoran tanpa harus membongkar. Jadi akan sangat efektif sekali pemeriksaan tanpa merusak. Manfaat radiasi di bidang hidrologi. Selain itu, dalam pipa-pipa tersebut mengalirlah sebuah fluida, maka bisa digunakan untuk mengukur kecepatan atau debit dari aliran. Oke, pembahasan kita tentang radiasi semoga bermanfaat. Saya akhiri dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.